Dunia 2022 sudah tinggal kenangan. Seluruh negara harus segera bergegas untuk mempersiapkan gelaran selanjutnya yang kabarnya bakal dihelat di 3 negara. Portugal yang digadang-gadang bakal jadi pesaing ketat di jalur juara edisi Qatar harus kalah dari Maroko yang pada gelaran kemarin menempatkan kiper dengan kemampuan kurang ajar. Serbuan yang dilancarkan para penyerang selalu menemui kegagalan. Rencana yang dibangun para pemain tengah pun kandas oleh aksi gelandang super agresif bernama Sofyan Amrabat. Ketika Portugal sibuk melakukan serangan, gawang mereka jebol di menit-menit akhir di babak pertama. Tapi sudahlah, biarkan itu menjadi pembelajaran penting bagi skuad Samba Eropa. Tidak boleh ada kesombongan sedikit pun, meski mereka punya tumpukan pemain muda berbakat. Tugas kali ini akan jauh lebih berat. Maksimalkan bakat yang ada, rawat mimpi mereka, hingga jadikan para pemain-pemain yang ingin mengangkat trofi juara punya mental dan budaya kemenangan yang sampai mengakar. Siapa yang pantas jadi pelatih Portugal? Guna membentuk kumpulan skuad yang selalu punya pemikiran juara, tugas Portugal harus lebih dulu menemukan pemimpin pasukan yang mahir dalam segala hal. Fernando Santos memang istimewa. Dia sukses membawa pemain sekaliber Cristiano Ronaldo meraih trofi internasional pertama dalam tajuk Piala Eropa. Selain itu, ajang UEFA Nations League juga sempat dibabat pada tahun 2019 silam. Akan tetapi tugasnya kini telah usai. Pasca kegagalan di ajang Piala Dunia kemarin, Portugal resmi memecatnya. Tepat setelah pemecatan itu, Portugal kabarnya bakal menghubungi Jose Mourinho untuk dijadikan sebagai entrenador anyar. Pria yang saat ini menjadi arsitek AS Roma itu adalah salah satu pelatih yang paling dihormati dalam sejarah sepak bola Portugal. Namun, meski kabar tersebut santer tersiar di berbagai belahan bumi, AS Roma selaku klub pemilik kontrak kerjasama dengan sang pelatih langsung membantah. Melalui sang direktur, Thiago Pinto, Ijalo Rossi menolak adanya kabar tersebut. Kontrak sang pelatih masih berjalan hingga 2024, di mana AS Roma sangat percaya diri untuk mempertahankannya. Bila Jose Mourinho mustahil didatangkan, maka masih terdapat nama Leonardo Jardim yang sering dibilang sebagai satu ahli taktik sepak bola terbaik dari Portugal dalam beberapa tahun terakhir. Pengalaman Jardim sebagai juru taktik memang mengagumkan. Dia beberapa kali bergonta-ganti klub sebelum menyentuh titik kesempurnaan ketika menangani AS Monaco pada 2014 dengan meraih gelar Ligue 1 3 tahun berselang. Karakter sepak bola menyerangnya tentu saja sangat cocok dengan bakat-bakat muda Portugal saat ini. Nama yang berpotensi melatih Portugal berikutnya adalah Jorge Jesus. Pria berusia 68 tahun ini memiliki rekam jejak yang terbukti mentereng. Selama 32 tahun karirnya sebagai pelatih, Jorge Jesus sangat dihormati di Portugal dan akan dengan mudah membangun hubungan baik dengan tim nasional. Catatan apiknya sendiri terbukti dalam 15 trofi yang diraup pada level klub di 3 liga yang berbeda. Selain nama-nama itu, masih ada pelatih potensial lainnya macam Ruben Amorim, André Villas-Boas, Paulo Fonseca, hingga Sergio Conceição. Dengan pemilihan pelatih yang tepat nantinya, Portugal diharapkan mampu meraih prestasi yang lebih baik. Terlebih, mereka punya kumpulan bakat yang sejatinya sangat berpotensi jadi pesaing terbaik bagi tim-tim hebat lainnya. Prediksi line up timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Portugal memiliki stok melimpah di berbagai lini yang tersedia. Yang membedakan nantinya, mereka tak akan lagi diisi oleh nama Cristiano Ronaldo yang selama ini menjadi andalan. Seperti diketahui, keberadaan Ronaldo mulai sering dianggap sebagai perusak skema tim yang dibelanya saat ini. Terlebih, kepindahannya ke Liga Arab juga seolah menjadi sinyal bahwa memang dirinya tak sanggup lagi bersaing di level tertinggi.
Usianya kini sudah menyentuh 37 tahun. Praktis, 4 tahun lagi Ronaldo sudah melebihi usia 40 tahun. Yang bagi sebagian besar pemain, istirahat dan tinggal menikmati pencapaian selama jadi pemain sudah menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Jadi seperti apa prediksi skuad Portugal tanpa Ronaldo di masa mendatang? Di posisi penjaga gawang, nama Diogo Costa yang baru berusia 23 tahun sangat berpotensi mengisi line up Portugal di masa depan. Dia telah menikmati setiap jenjang usia di timnas Portugal hingga masuk ke tim senior dan sekaligus menjadi andalan FC Porto. Spesialisasinya sebagai penyangkal tendangan penalti tentu membuatnya jadi aset Portugal di turnamen besar masa mendatang. Meski masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan, tak diragukan lagi bila Diogo Costa jadi profil terbaik untuk mengisi slot generasi emas Portugal selanjutnya. Sebagai pengganti paling potensial di posisi penjaga gawang, Portugal juga masih memiliki nama hebat lainnya, macam Samuel Soares dan Andre Gomes yang sama-sama memiliki kualitas terbaik sebagai kiper yang lebih muda. Potensi skema 4-2-3-1 yang boleh jadi paling ideal, lantas menempatkan 4 pemain di posisi belakang. Dari sisi kanan lapangan, Portugal bisa memanfaatkan bakat yang dimiliki Joao Cancelo. Mantan bintang Juventus dan Inter Milan ini tengah berjaya bersama Manchester City. Meski usianya pada 4 tahun mendatang sudah menyentuh angka 32, Cancelo diprediksi bakal tetap jadi pilihan terbaik di atas nama Diogo Dalot hingga remaja berbakat milik Sporting CP Gonçalo Esteves. Untuk 2 palang pintu utama, Portugal sejatinya punya sejumlah nama terbaik. Akan tetapi, yang paling ideal barangkali berada pada nama Antonio Silva dan Gonçalo Inacio. Pilihan itu mungkin bakal timbulkan perdebatan, mengingat Portugal masih memiliki nama Ruben Dias. Namun ketika bicara rencana jangka panjang, inkonsistensi yang ditunjukkan belakangan ini membuat nama Ruben Dias berada di atas keraguan. Sementara itu, posisi bek kiri hampir pasti diisi oleh Nuno Mendes. Baru berusia 20 tahun, Nuno Mendes punya kualitas terbaik untuk jadi bintang di masa depan. Satu-satunya pesaing terberat Nuno Mendes mungkin Rafael Guerreiro. Namun pemain itu akan berusia 31 tahun di Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan Guerreiro yang berpotensi menurun, Nuno Mendes bakal jadi favorit, bersama dengan nama Nuno Tavares sebagai pelapis. Lanjut ke poros ganda permainan Portugal. Siapa lagi nama yang jadi potensi terbaik selain Ruben Neves dan Vitinha? 2 penggawa tersebut punya energi sempurna untuk menjaga kestabilan tim dari tengah lapangan. Ruben Neves punya permainan kuat dan menantang, sementara Vitinha jadi pemain yang lebih kreatif. Kombinasi keduanya bakal jadi pemutus serangan, sekaligus pembuka jalan Portugal untuk memulai serangan. Sebagai pelapis, Portugal masih memiliki nama hebat di lini tengah seperti Renato Sanches, Matheus Nunes, Fabio Vieira, Joao Palhinha, sampai pemuda yang saat ini masih berusia 17 tahun milik Sporting, Dario Esugo. Setelah memiliki lini pertahanan ketat serta keseimbangan di lini tengah, Portugal seharusnya bisa jadi tim dengan serangan menakutkan ketika mereka menaruh nama Diogo Jota di sisi kanan serangan, Rafael Leao di sisi kiri, serta Joao Felix yang ditempatkan di belakang penyerang utama. Pilihan itu tentu akan timbulkan banyak perdebatan. Wajar saja, sebab di posisi tersebut stok pemain berbakat Portugal lagi-lagi sangat melimpah. Akan tetapi Diogo Jota sangat berpotensi menyingkirkan nama Bernardo Silva yang pada gelaran 4 tahun mendatang bakal menyentuh usia 32 tahun. Sementara itu, Bruno Fernandes mungkin tidak senang ketika namanya disingkirkan dari daftar 11 pertama. Namun, Joao Felix telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Kreativitas dan kematangan yang kian terlihat membuat ex-bintang Benfica itu sangat mungkin jadi monster di lini serang Portugal. Toh, di Qatar kemarin, permainan Felix juga cukup meyakinkan dengan sejumlah pergerakan dan tembakan yang membahayakan lawan.
Selain itu, perbedaan usia dari kedua pemain tersebut juga bisa menjadi alasan mengapa Felix dinilai lebih berpotensi mengisi skuad utama. Namun yang perlu dicatat, nama Joao Felix dan Bruno Fernandes juga tidak bisa disebut nyaman begitu saja. Pasalnya, Portugal masih memiliki amunisi terbaik lainnya dalam diri Pedro Goncalves. Untuk Rafael Leao, dengan usia dan permainan yang sudah sangat teruji, Portugal tak perlu pusing dalam menentukan siapa pemain yang bakal mengisi posisi serang di sayap kiri. Selain posisi sayap kiri yang tampak sudah dipesan oleh satu pemain, serangan tunggal Portugal juga hampir pasti diisi oleh nama Gonçalo Ramos. Menggantikan peran Ronaldo memang tidak mudah, namun Gonçalo Ramos sudah cukup membuktikannya di Qatar kemarin. Baru berusia 21 tahun, harapan jelas tertanam dalam pundak sang pemain. Dia disebut memiliki kemampuan serta ketahanan fisik untuk mengisi kebutuhan Portugal akan penyerang tajam. Terlebih, posisinya sulit tergoyah jika pesaingnya hanya sebatas nama Andre Silva yang gagal berkembang dalam beberapa tahun belakangan. Untuk pemain lainnya, ada remaja seperti Henrique Araujo, Fabio Silva, dan Rodrigo Ribeiro yang kemungkinan bakal memulai permainan dari bangku cadangan. Seperti biasa, ini hanya sebatas prediksi, di mana dalam prosesnya tentu akan ada bintang baru bermunculan. Kalau menurut versimu, siapa pemain yang cocok mengisi tim utama Portugal di turnamen-turnamen besar berikutnya?